UUDP tahun 2010 di sana udah jelas ya disebutkan bahwa itu ada Ategen sama Asuwun itu. Tetapi saya lihat mungkin apakah sosialisasinya yang kurang atau ada pemikiran bahwa toh juga nanti di tempat suami dapat. Iya kalau dapat, kalau tidak artinya di situ letak kita sebagai perempuan Bali yang kadang nggak punya tempat. Yang keren ini loh Bu, perempuan gubernur ya? Sherly Coanda. Itu keren itu. Banyak sekali perempuan di luaran sana ketika sudah menikah, terus terjadi masalah dengan pernikahannya, mereka tidak punya tempat untuk pulang. Perempuan masih mempunyai banyak beban. Banyak sekali saya lihat perempuan-perempuan vulgar dan berbicara kasar dan jorok. Jangan sampai merusak image kita. Kenapa perempuan sendiri tidak memilih perempuan? Karena satu hal, laki-laki terlalu mendominasi. Apa langkah konkret Ibu untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam kancah politik atau yang lain? Apa langkah konkretnya? Saya sedang mengonsep dan akan segera melaksanakan Sekolah Perempuan Golkar Women Leadership Academy. Tolong, saya perempuan belum bicara. G-Talk, bicara penting, penting bicara. Bu Sawitri Ya, Gu. Rahajeng Rauh Rahajeng menyambut Hari Hari Kartini. Aduh, Ibu niki aktivis di partai, terus di Bakumham ya? Ya, di partai kan di Bakumham sama di Himpunan Wanita Karya. Kalau di luar di Pradi SAI, advokat. Ya advokat, ya di beberapa ini. Iya, niki setiap tanggal 21 April kita merayakan Hari Kartini. Sebenarnya apa sih itu, Bu? Buat saya bukan merayakan loh, Apa Gus. itu? Memperingati, oke. Ya. Memperingati hari lahirnya Ibu kita Kartini. Kalau dibilang merayakan nggak juga tuh, buktinya kita nggak merayakan kan? Tidak ada perayaan. Saya hanya membeli bunga saja yang saya nanti persembahkan untuk Perempuan Golkar Bersatu ya. Jadi perempuan hebat yang saya berharap nanti tetaplah menjadi perempuan yang hebat, yang berdaya, yang mandiri, yang adaptif terhadap situasi masa kini dan tetap menginspirasi. Begitu. Sebenarnya apa yang diperingati setiap 21 April itu? Kalau menurut saya nih Gus ya, kita bicara. Kalau menurut saya memperingati hari lahirnya Ibu Kartini. Ibu kita Kartini, ibu para perempuan di Indonesia, sebagai peletak dasar atau fundamental dari akses pendidikan bagi perempuan. Itu yang menurut saya paling poinnya gitu. Jadi karena dengan adanya beliau itu perempuan memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender. Ya kalau kita bicara kesetaraan gender tuh masih jauh banget. Jadi waktu dulu ya itu akses ke pendidikan untuk perempuan. Itu sih yang saya peringati, karena kalau tanpa adanya beliau mungkin sampai sekarang belum ada akses yang memadai untuk kami perempuan untuk menuntut ilmu, untuk memperkaya diri dengan ilmu. Terus menurut Bu Sawitri, emansipasi, kita bicara emansipasi, emang sudah sesuai seperti yang diharapkan, atau kenapa kita harus setiap tahun memperingati ini? Bagaimana menurut Bu Sawitri sendiri, peran wanita kita apa sudah sesuai dengan yang diharapkan terkait perjuangan Ibu Kartini atau gimana? Kalau menurut saya nih Gus, kalau kita bicara tentang
perjuangan Ibu Kita Kartini, perjuangan beliau untuk memberikan kita akses perempuan, akses pendidikan untuk perempuan, saya pikir ini sudah sangat berhasil. Sangat berhasil. Kemudian hampir semua perempuan mempunyai akses pendidikan yang sama dengan laki-laki. Kalau dari sisi pendidikan. Kalau dari sisi pendidikan, pengetahuan. Kalau di politik atau di yang lain, karena kekerasan KDRT dan sebagainya semakin tahun juga semakin tinggi tingkatnya di Bali terutama. Saya jawab yang mana dulu nih? Nah, kalau saya jawab dulu yang di politik, terus terang itu masih belum memadai kalau kita bicara kesetaraan gender. Harusnya kalau kita bicara kesetaraan gender, setara kan sama, 50-50 dong, kuota bukan kuota 30% dong, berarti kuota 50% gitu. Sekarang kuotanya 30%, nah itu jelas. Minimal. Minimal. Tapi untuk mengisi angka minimal aja kita masih kerepotan. Karena apa? Karena kesiapan dari perempuan itu masih belum memadai, belum matang, karena banyak hal yang perlu disiapkan oleh perempuan untuk mengisi kuota yang 30% itu saja. Jangankan 30% aja perempuan masih kerepotan, karena jujur perempuan masih mempunyai banyak beban. Yang paling gampang kan beban rumah tangga. Itu yang jadi ibu rumah tangga kan perempuan. Jarang rumah tangga yang dihandle oleh bapak rumah tangga. Artinya perempuan tuh masih punya kerepotan mengurusi masalah domestik. Ya, tapi kalau kita lihat nih pemilih contoh nih, pemilih di Bali 50% lebih itu adalah perempuan. Harusnya DPR kita 50%-nya juga adalah perempuan. Tapi kenapa perempuan sendiri tidak memilih perempuan? Enggak mungkin 50% kali Gus, karena yang kuota kita kan baru 30%, dan itu pun perempuan tidak memilih perempuan dengan pertimbangan tertentu. Banyak hal yang membuat perempuan tidak memilih perempuan. Karena satu hal, laki-laki terlalu mendominasi. Artinya di dalam sebuah keluarga, misalnya mereka mau memilih sesuatu, pilihan itu sangat ditentukan oleh laki-laki. Laki-laki kebanyakan memang kepala rumah tangga yang kata-katanya harus diikuti oleh perempuan. Kemudian perempuan memilih perempuan itu juga banyak tergantung dari pola pikir dari si perempuan itu ya. Yang itu tadi balik ke poin tadi, apakah dia bisa memberikan argumentasi terhadap suaminya gitu, misalnya untuk memilih yang lain. Apakah si bapak atau laki-laki ini memberikan akses seperti itu gitu. Kemudian di Banjar juga begitu. Semua diberesin oleh laki-laki yang menerima caleg datang, dan semuanya itu laki-laki. Kemudian kalau ada calon perempuan di Banjar itu, namanya bisa nggak ada Gus. Tidak tertera itu di Banjar itu, tiba-tiba aja nama kita hilang. Dan itu sudah selesai diputuskan oleh para laki-laki. Artinya belum terlihat kesetaraan gender di bidang politik itu. Iya, kesetaraan gender, kemudian sistemnya juga kan ya. Jadi sistem pemutus dalam artian seperti contoh tadi itu tuh. Sebagai aktivis perempuan di Bali yang tergabung di Golkar, apa langkah konkret Ibu untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam kancah politik atau yang lain? Apa langkah konkretnya? Langkah konkret saya sedang mengonsep dan akan segera melaksanakan sekolah perempuan Golkar. Oh, sekolah perempuan. Ya, atau lebih kerennya kita bisa sebut sebagai Golkar Women Leadership Academy gitu. Itu nanti satu sekolah atau suatu pelatihan yang isinya adalah para perempuan untuk menyiapkan perempuan nantinya duduk di legislatif. Jadi jangan sampai nanti ketika pileg kita gedebak-gedebuk untuk merekrut calon perempuan. Tapi dengan adanya sekolah perempuan Golkar ini, kita berharap nanti semua itu kita akan data. Misalnya satu angkatan setahun 2
atau 3 kali per angkatan, mungkin bisa jadi ya 30 sampai 40. Berarti kan kita sudah punya bank perempuan ini. Dan kalau bisa nanti lulusannya atau alumninya kita maintain, jadi ada itu alumni, jadi tidak lepas lagi gitu. Benar-benar kita maintain itu, Gus. Jadi Apa materi penekanan materi? materinya sudah pasti itu masalah pengetahuan politik, kemudian masalah perempuan juga, kemudian masalah kepemimpinan, ya, kemudian masalah yang ada kaitannya dengan pemberdayaan perempuan. Ya mungkin kita perlu bekali dengan ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan pengkayaan UMKM, kemudian untuk memberdayakan dirinya sendiri, ya, hukum itu udah pasti, itu basic gitu. Dan speaking public speaking itu yang paling penting, ya, public speaking. Kemudian jadi benar-benar kita perempuan akan bekali, sehingga nanti ketika diperlukan, ketika harus turun, mereka sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Dan mereka juga punya gambaran sebagai anggota dewan tuh, kita begini loh gitu. Tidak nanti tiba-tiba ujuk-ujuk datang terus jadi anggota dewan terus tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Paling tidak mereka juga tahu fungsi budgeting, controlling, ya, kayak itu pembuat undang-undang gitu. Jangan asal jadi sampai di sana terus bingung apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang kita segera ingin wujudkan. Kita segera wujudkan, semoga nanti ya paling tidak di awal bisa 2 kali setahun lah. Kalau misalnya 2 kali setahun bisa 40 kader, berarti kita kan sudah menyimpan atau memsiapkan ada 80 kader yang mungkin kita bisa maintain gitu. Emang Ibu optimis kalau perempuan Bali mampu tampil di dunia politik? Saya optimis. Optimis asal kita memberi pemahaman, memberi guidance yang jelas gitu. Saya yakin perempuan Bali itu beda loh. Ya maaf, bukan maksudnya kita artinya membedakan dengan perempuan yang lain, tapi daya tahan dari perempuan Bali itu, kemandiriannya itu luar biasa. Kita benar-benar tahan gitu. Dan saya yakin kalau kita benar mengarahkan dengan benar, banyak nih calon-calon yang bisa kita rekrut untuk nanti maju. Karena dalam struktur masyarakat adat kita sendiri, perempuan Bali artinya banyak beranggapan bahwa kurang diperankan. Karena kita tidak pernah diberi ruang, artinya tidak diberi ruang. Coba bayangin ketika rapat adat, ada perempuan diajak kita? Enggak kan? Enggak pernah dilibatkan. Kecuali saya dulu kalau di Banjar, karena kebetulan mungkin di Banjar itu saya lawyer, kemudian saya pernah menggantikan Ibu Ketua PKK gitu ya. Kita juga sering memberikan masukan-masukan, kadang-kadang didatengin ke rumah terus, Bu nanti ada rapat begini-begini, mohon sarengin. Tapi berapa sih ada kondisi seperti itu? Gitu. Bu Sarti, kan Ibu sering beredar nih diskusi dengan perempuan-perempuan di Bali. Dari sisi kacamata Ibu sebagai advokat, apa masalah-masalah yang mereka ini? Masalah-masalah yang dihadapi. Misalnya tentang hukum adat dan sebagainya. Wow, ini kalau bicara masalah hukum adat, kita tidak sedang mendobrak adat ya, Gus. Tapi kita berusaha untuk memelihara, mengawal adat, terutama dalam hal kita bicara perempuan. Dalam hukum adat khususnya tentang hak dan kewajiban kita. Gus Indra kan tahu sendiri bagaimana perempuan kebanyakan nih gitu ya. Yang paling nyata, kita tidak mempunyai hak untuk warisan. Warisan bukan maksudnya kita mau mengambil hak kita, bukan.
Sebagai seorang perempuan Bali, kami paham betul tugas dan kewajiban kami. Ya. Membanten, sejak kecil kami sudah pula diajarkan untuk menghandle urusan upacara dan segala macam. Kemudian saya melihat di masyarakat banyak sekali perempuan di luaran sana ketika sudah menikah, terus terjadi masalah dengan pernikahannya, mereka tidak punya tempat untuk pulang. Dengan saudara kandung sendiri, saudara laki-laki juga mungkin ada beberapa yang paham posisinya, ada yang memahami gitu, tapi ada juga yang tidak, menganggap bahwa kita perempuan ini sudah keluar dan nggak punya tempat kita untuk pulang. Kan ada perda tentang bukan perda, itu hasil pesamuhan agung ya pada MUDP tahun 2010. Di sana udah jelas ya disebutkan bahwa itu ada Ategen sama Asuwun itu. Tetapi saya lihat mungkin apakah sosialisasinya yang kurang, ataukah mungkin masih riweh, ada pemikiran bahwa kita tuh dianggap mendobrak adat atau bagaimana, atau ada pemikiran bahwa toh juga nanti di tempat suami dapat. Iya kalau dapat, kalau tidak artinya di situ letak kita sebagai perempuan Bali yang kadang nggak punya tempat. Saya pernah ketemu, ini satu kasus di mana dia, ini yang lebih parah lagi, menikah dengan beda agama. Beda agama kemudian cerai, benar-benar nggak ada celah buat balik pulang lagi, karena di rumahnya sendiri dia tidak diterima karena sudah berbeda agama. Kemudian ketika mereka akhirnya kembali masuk menjadi anggota keluarga, balik lagi menjadi orang, itu pun tetap tidak diterima. Ini kasus nih. Jadi setelah saya tanyakan kenapa saudara laki-lakinya tidak bersedia menerima, karena istrinya tidak setuju. Bapaknya sudah meninggal, ibunya tidak berani dan tunduk dengan apa yang dikatakan oleh anak laki-lakinya. Dan si perempuan ini dengan anaknya akhirnya tinggal di luar kos, di luar rumah kos. Sementara dia minta domisili untuk KTP aja nggak bisa, bayangin. Tidak bisa diterima. Itu membuat saya terenyuh, dan itulah yang membuat saya kembali ingin, ayolah kita dari Golkar coba kita mulai untuk sosialisasi masalah hukum waris adat yang berkaitan dengan perempuan. Oleh karena itu, sebagai seorang ketua Bakumham Golkar Bali, Badan Hukum dan HAM-nya Golkar Bali, saya akan segera membentuk Bakumham di masing-masing kabupaten, kemudian dibarengi dengan pembentukan klinik hukum di masing-masing kabupaten kota, sehingga apabila terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum waris adat perempuan itu nantinya yang kita angkat itu, para perempuan sudah punya tempat untuk mengadu. Di samping itu, tentu saja bukan untuk urusan perempuan saja, tetapi mungkin ada yang pekerja migran, kemudian urusan tanah dan segala macam apapun yang berkaitan dengan masalah hukum masyarakat, khususnya Golkar, bisa menuju klinik hukumnya di masing-masing kabupaten dan kota. Itu yang sebentar, ini tadi kan kasus menarik ya. Dari sisi sudut pandang hukum, semestinya seperti apa Bu itu penyelesaian terkait kasus tadi? Kasus yang tadi ya. Kalau kita bicara hukum kan gitu kan, berarti kan tidak akan terjadi kasus seperti begitu. Jadi kalau secara hukum kan kita mempunyai hak yang sama gitu istilahnya ya, tentang hak waris segala macam ya. Tetapi ini kan kita sedang bicara adat gitu. Jadi kita
menikah dan segala macam kan kaitannya dengan hukum adat juga, termasuk ya hukum pewarisan itu gitu. Jangan jauh-jauh ya pengalaman saya sebagai seorang perempuan Bali yang menikah dalam kondisi baik-baik. Artinya kita punya rasa, saya sendiri nih Gus, punya rasa bahwa kita tidak berhak. Karena doktrinnya sejak dulu itu ya, kita ketika melangkah menuju berumah tangga, saya merasa saya tidak berhak untuk membawa apa-apa. Orang tua saya kebetulan pernah ditawari untuk saya akan diberi rumah atau tanah. Tetapi doktrin yang sudah saya terima itu sejak masih muda, sudahlah nggak usah Pak, Bapak kan anaknya banyak. Iya kalau nanti itu perlakuannya sama terhadap saudara-saudara saya yang lain, biarlah saya tidak membawa cukup dengan ilmu dan sekolah yang Bapak sudah biayai. Jadi saya waktu itu, ini bicara pribadi jadinya, biar contohnya Ria, menikah dengan waktu saya gadis tuh Gus, saya kuliah punya motor Super Cup, mesin ketik, anting, cincin 1. Jadi pada saat saya menikah semua saya lepas, cincin, anting, mesin ketik, motor, saya taruh, dikembalikan. Begitulah, dan saya sudah bersyukur untuk membawa ilmu yang saya dapat. Waktu itu saya sudah tamat S1. Nah itulah awal mulanya. Tetapi sekarang kan kita kembali balik ke personal masing-masing ya. Syukurnya saya punya daya juang yang tinggi, akhirnya kita bisa mampu, dan hal itu yang membuat saya terinspirasi, terdorong untuk melakukan segala sesuatu dan membuktikan kepada orang tua bahwa saya mampu, saya bisa beli rumah saya sendiri, saya bisa beli tanah saya sendiri, saya bisa. Tetapi kan tidak semua perempuan seperti itu. Ada juga yang mungkin lemah, tidak mampu, itu akhirnya di luar kan menjadi tidak berdaya. Sementara sejak 2010 itu sudah ada hasil pesamuan MUDP yang menyatakan ategan Aswun itu. Karena apa? Kenapa saya mengangkat, ngapain sih Bu Sawitri repot-repot sekarang, buktinya dulu dia begitu. Kok sekarang menjadi begini gitu misalnya. Kok sekarang saya tidak sedang menuntut hak untuk perempuan, tapi ya paling tidak lah kita sedang mau merawat adat. Jangan sampai orang Bali menikah kayak gitu ya. Kayak gitu. Kemudian nantinya juga karena dalam perkembangan hidup perempuan Bali itu berat. Itu yang menginspirasi kita semua untuk ayo kita angkat lagi hukum waris perempuan adat ini gitu. Biar nanti kita sebagai perempuan Hindu juga punya tempat dan berdaya. Paling tidak punya bekal gitu loh Gus. Terus paling tidak bapak-bapak di rumah tangga masing-masing punya kesadaran, anak saya anak perempuan, nanti saya akan bekali biar nanti di luar juga. Tahun 2010 itu sudah ada. Kemudian sampai hari ini juga belum banyak dipahami. Sebenarnya tantangannya di mana sih Bu? Apa memang tidak ada niat untuk itu tersampaikan begitu? Harusnya saya yang nanya. Bapak-bapak ini bagaimana sih, pernah dengar nggak sih Pak? Itu pada tahun itu sudah ada, atau pura-pura nggak dengar, atau pura-pura nggak tahu? Balik ini saya yang nanya. Pernah dengar nggak? Iya, saru-saru. Bagaimana kita mau sosialisasi, ke Banjar kita nggak punya ini loh, ruang untuk itu. Sementara kalau saya bilang, Pak kalian, saya mau sosialisasi, gimana kira-kira Gus? Itu kecuali ada dari lembaga yang mungkin itu. Kemudian perempuan aktivis sih banyak kok yang sudah melakukan itu. Ya kembali lagi kayak angin lalu gitu. Karena itu saya berharap kita di Golkar ini, ayo kita di intern Golkar dulu yuk gitu, timbulkan kesadaran bahwa
kita usung nih hukum waris Hindu ini, adat ini gitu loh, untuk memberikan ruang juga bagi para perempuan gitu. Itu sih sebenarnya tujuannya. Dan tidak banyak juga diskusi-diskusi seminar tentang itu. Iya, ya? sepertinya itu hal yang tabu. Karena itu saya merasa, ayo kita dari Golkar angkat ini yuk. Nah, karena dari kemarin itu kan Pak Demer juga bicarakan kita moratorium pendidikan tinggi. Oh, ini kesempatan saya mau angkat ini Pak, gitu. Tolong saya, gitu misalnya. Kalau kita mengangkat dari Golkar kan ada salahnya kan? Kita dulu intern dulu digaungkan gitu, lama-lama mudah-mudahan ini menular gitu. Itu juga yang membuat saya ini harus ini. Banyak sekali hal-hal yang di kepala sebenarnya dengan itu. Tapi berarti ini keinginan, maksudnya emang ini mewakili keinginan perempuan di Bali. Saya yakin. Saya yakin. Cuman kita seperti tidak punya ruang untuk bicara saja gitu. Seolah-olah itu hal yang tabu untuk kita bicarakan, dan menunggu kemurahan hati para bapak untuk memberikan gitu. Terus kemudian setelah murah hati pun kayak bapak saya, kita sendiri karena terdoktrin gitu, enggak lah Pak, enggak usah Pak ini. Tapi kalau memang itu aturan ada dan ditegakkan setiap orang, kan kita nggak malu-malu dong Pak. Gus. Gitu. Itu sih yang nanti ke depannya coba kita, mudah-mudahan nanti segera bisa terwujud. Kita coba dengan FGD dulu ya. Iya. Artinya biar perempuan di Bali tahu hak. Ya, Kan gitu ya. tahu hak, jangan kewajiban aja. Haknya juga, walaupun ya laki dapat ategen, kita yang perempuan itu asuhun, itu pun sudah dikurangi dengan 1/3 untuk biaya adat dan segala macam gitu. Itu sebenarnya ada porsi untuk itu, cuman nggak ada yang ya gaungnya mungkin kurang. Banyak yang sudah mengangkat tapi gaungnya kurang. Mudah-mudahan nanti Gus, ayo support kita. Siap. Thank you Pak Ketua, tolong. Oke. Masalah hukum memang kita akui untuk perempuan, masalah kasus perempuan dan sebagainya di Bali ini banyak, terutama juga masalah adat yang kompleks gitu ya. Emang nggak bisa, artinya dengan sekali bicara saya harus semua karena bicara. Itu Itu saya tadi sampaikan, saya tidak sedang melawan adat, justru kita sedang merawat ini gitu. Jangan sampai nanti ya kayak tadi tuh, kayak orang Bali itu kayak gitu ya, hukum adat itu seperti itu kan nggak enak juga kan. Dan Niki lagi Bu, ini kan kebetulan kita ini emansipasi ya. Sekarang itu di dunia media sosial ya, yang begini, yang amati ini banyak juga perempuan-perempuan yang sekedar mencari sensasi, kemudian di media memanfaatkan media untuk tampil yang vulgar, seksi. Seperti apa Bu Sawitri menyikapi itu? Karena itu kan perempuan itu kan dengan kehormatan yang sebagainya identik dengan itu. Nah, kemudian bagaimana Ibu menyikapi itu? Ya benar sekali Gus. Kalau kita bicara perempuan itu kan, itu suatu perempuan gitu ya. Artinya sebenarnya sesuatu yang luhur ya, yang kita sebagai seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu, seorang perawat rumah tangga, seorang guru di rumah tangga yang mengajar. Tapi dengan adanya medsos kemudian yang kalau menurut saya kebablasan ya. Kebablasan untuk perempuan, banyak sekali saya lihat perempuan-perempuan vulgar dan berbicara kasar dan jorok. Jorok itu tolonglah para perempuan ya, artinya jangan sampai merusak image kita gitu. Kita paham mereka juga itu mungkin salah satu tujuannya adalah meningkatkan follower. Mereka sedang mencari poin, mencari nafkah, bisa juga dari sana gitu. Kita paham itu. Dan sebenarnya kita jadi cowok seneng loh. Seneng ya? Asik dong.
Dan saya yakin ya perempuan itu ada yang bersuami dan diberikan izin oleh suaminya. Saya sering juga menonton gitu. Ada juga yang enggak. Tapi kalau menurut saya dengan adanya sekarang sistem digitalisasi medsos, kita mesti bijak-bijak juga bermedsos gitu. Biar tidak juga menurunkan apa ya? Kayaknya kok terlalu vulgar, terlalu jorok Ya begitu kan tuh iki namanya kurang elok, kurang baik. Jejak digital nanti kalau 20-30 tahun dilihat sama cucunya atau Nenek saya seperti itu atau loh sudah dulu. jadi demiang gitu misalnya. Sudah jadi demiang terus keturunannya melihat. Wow. Lucu juga kan gitu ya. Satu lucu juga, tapi kita nggak pernah tahu nanti era itu akan disebut apa. Wah keren juga nenek gua gitu apa gitu. Wah, leluhur saya keren juga nih. Hebat juga nih leluhur saya nih. Demiang Dumun begini Iya, hebat juga. gitu. Seksi pakai bikini begitu. Apa begitu? Begitu, mungkin begitu. Saya sendiri juga bermedsos gitu. Dan jujur itu semacam saya gunakan semacam diary dan kadang-kadang khususnya TikTok saya menyimpan video-video saya untuk bernyanyi atau apa di TikTok itu. Harapannya suatu saat mungkin ya gitu bisa dilihat ulang kembali, bisa kita simpan gitu. Tapi kalau bisa saya himbau tolong para perempuan, jadi berikan juga diri kita penghargaan. Kalau tidak kita yang memberi penghargaan, siapa lagi kan gitu. Memang kalau dilihat secara followers gitu kan meningkat, dan itu bisa meningkatkan income. Itu artinya tuh kaitannya dengan pemberdayaan perempuan juga secara ekonomi ya. Iya. Kesana lah, jadi kebutuhan perempuan juga. Yang keren ini loh Bu, perempuan ini apa yang gubernur ya? Yang Ibu siapa? Yang Shirley Chowanda. Itu keren Itu tipikal perempuan yang luar biasa menurut saya ya. Bagus dan didukung juga dengan situasi dan kondisi yang dimilikinya, dipergunakan dengan baik apa yang sudah dimiliki gitu kan. Elegan, cantik, pintar. Tapi berapa sih perempuan yang seperti itu? Itu kembali lagi itu tergantung ruang yang dimiliki oleh beliau juga sebagai seorang gubernur yang udah jadi panutan ya, luar biasa memang. Itu salah satu perempuan tuh, dan banyak lagi perempuan-perempuan hebat kok sebenarnya. Kita bisa mencontoh untuk itu, atau ayo kita menjadi perempuan, jadi diri kita sendiri gitu, dengan hal-hal yang positif sudah barang tentu gitu. Kalau di Bali ya tiang amati ya di media ya banyak polemik ya, maksudnya tokoh-tokoh perempuan kita di Bali, artinya ya mereka memanfaatkan media sosial untuk menjatuhkan orang, untuk begini begitu. Menurut Ibu gimana? Ya itu kembali lagi ya ke kematangan diri seseorang. Kalau misalnya orang matang tidak tergantung dari usia, tidak tergantung dari pengalaman atau apa. Kembali lagi berkaitan dengan integritas dirinya, bagaimana beliau memandang suatu hal itu dari segi baik, buruk gitu, dan harusnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ngomong-ngomong di Bali itu baru satu ya, ada bupati pemimpin daerah yang perempuan. Sebelumnya ya Ibu di Karangasem nih ke Bu Mas pernah. Bu ya. Ada Bu Mas. Baru satu. Yang di daerah lain belum, di Bali belum ada ya. Kayaknya belum. Tabanan. Oh ya Tabanan, betul Bu Eka. Tabanan ya, ada Bu Eka. Ada Bu Mas. Ada lagi nggak sih perempuan? Belum ada. Belum ada. Mungkin masih perempuan harus butuh ruang. Berat sih memang. Berat Gus perempuan itu untuk bisa maju, apalagi dengan kekuatan sendiri. Iya. Uangnya siapa yang pegang biasanya? Iya sih. Perempuan belum karena
perempuan itu sebenarnya makhluk yang hebat ya, multitasking. Jadi kita bisa melakukan apa saja, berbagai macam kegiatan dalam waktu yang sama. Memasak, mencuci, menyusui anak itu salah satu contoh kasarnya kan gitu. Perempuan bisa jadi kepala daerah, kemudian bisa jadi ibu, bisa jadi ini organisasi dan segala macam, ketua ini, ketua itu. Itu saya yakin. Memang sebagai perempuan kita diberikan kelebihan untuk itu. Cuman sayangnya tidak banyak perempuan yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya beres dengan segala urusan domestik dan segala macam, sehingga dia bisa concern berpolitik gitu misalnya. Kedua, secara keuangan atau finansial dia juga kuat, karena saat ini masihlah politik dengan kaitannya dengan uang sangat erat. Itu yang kebanyakan perempuan belum mampu. Sepintar-pintarnya perempuan, sehebat-hebatnya perempuan, kadang-kadang di bidang finansial dia masih belum kuat, ya kalah juga. Gitu. Jadi maka dari itu perlu disiapkan yang kaitannya dengan tadi itu yang kita bikin sekolah perempuan, bagaimana mendidik perempuan juga dibekali untuk bagaimana dia mencari uang, berbisnis, dan apa biar dia kuat gitu. Dan jujur itu tidak banyak. Menurut saya begini Bu Savitri, kalau saja masyarakat di Bali ini kayak perempuan Bali ya, Bali ada keinginan untuk lebih percaya kepada perempuan untuk mewakili, secara otomatis perempuan-perempuan itu akan kepingin lebih berkiprah di dunia politik. Karena perempuan Bali sendiri itu kembali tidak percaya kepada perempuan untuk mewakili suaranya. Bukan tidak percaya, Gus. Artinya ruang untuk itu tuh, dan beberapa role model perempuan yang bisa mewakili perempuan untuk dititipkan aspirasinya mungkin belum banyak. Karena khususnya di Bali perempuan itu rempong banget. Ya, dia tidak hanya mengurusi rumah tangga dan juga upacara yang banyak mengambil waktu dan sibuk untuk mengurusi hal itu, sehingga ruang untuk kita lebih concern ke dunia politik itu menjadi berkurang. Gitu. Di samping juga budaya kita kan, adat kita yang memang perempuan jujur masih belum dapat tempat yang cukup untuk terjun di kancah politik. Makanya nanti ini butuh waktu yang cukup panjang, waktu yang panjang. Makanya kita mulai dengan langkah kecil. Ayo kita bikin sekolah perempuan Golkar dulu gitu misalnya. Nanti banyak perempuan ini kan lama-lama menular. Nggak bisa instan nanti pilgub pileg terus udah ready. Saya yakin tidak, tapi butuh langkah-langkah dan perjuangan ke arah itu. Banyak kegiatan yang perhatikan dari dulu ya, kegiatan-kegiatan politik terkait perempuan ini ya paling juga kayak workshop untuk berhias yang begitu-begitu kan yang lebih banyak. Ya sebetulnya itu kurang pas. Kalau kita mungkin ke dunia politik, tapi itu bagus juga, paling tidak untuk menarik perempuan dulu, untuk mau menginjakkan kaki dulu dan mengenal politik itu. Jadi mungkin itu saya tidak menyalahkan, tapi itu pendekatan yang soft ya untuk merekrut perempuan itu dulu. Artinya menurut Bu Savitri perempuan penting ya sangat penting, karena setiap permasalahan itu saya yakin jadinya beda kalau ada perspektif. Jadi jangan hanya perspektif laki-laki, tapi perspektif perempuan bagaimana? Ingat nggak waktu FGD tempo hari? Kalau laki-laki bicara, tolong saya perempuan belum bicara, saya tolong dikasih waktu, kan sampai begitu. Mereka lupa kalau kita ada, ya, atau merasa kita tidak perlu bicara. Bukan urusanmu. Itu dia. Makanya sampai tolong saya belum bicara, izinkan saya.
memberi pendapat yang berbeda. Karena jujur perspektif kita kan bisa beda, perspektif perempuan dan laki. Iya. Gitu, Niki terkait tantangan Bali ya, Bu Savitri, artinya pemerataan pembangunan di Bali yang belum juga kita bisa capai, tantangan-tantangan urbanisasi kayak kemarin lah sering itu macet dan sebagainya. Gimana menurut Bu Savitri? Kalau seperti yang sudah saya sampaikan waktu itu ya, waktu FGD, kalau hal ini kita lakukan tetap seperti sekarang ini 5-10 tahun ke depan, jangan 10 tahun ya, 5 tahun ya, kita tidak sedang merawat Bali, tetapi kita sedang menumpuk masalah di satu tempat, ya, sehingga Bali ke depan itu nanti akan timpang. Sekarang udah tiba. Iya, ke depan lebih timpang lagi. Kalau ini pola ini tetap sama gitu. Jadi, nah sekarang perlu dipikirkan apakah kita mau seimbang atau tetap timpang. Itu. Jadi itu perspektif kami dari perempuan, karena kita di tempat lain seperti Singaraja. Singaraja oke lah, sudah lebih maju dari saudara-saudari kita mungkin di Karangasem, di Negara. Singaraja beberapa tempat aja yang maju, yang banyak juga. Iya, tetapi kemarin terakhir saya ke Singaraja, ternyata di Bali Barat, di Bali Utara. Barat. Oh, Barat. Bali Utara ke barat. Oh, gitu. Di sana Geroga Seririt. itu Seririt ke barat itu sekarang perkembangannya udah bagus banget tuh, Gus. Iya. Saya melihat dan turun sendiri, ada lapangan kriket seluas 5 hektar di sana sedang dibangun. Sedang dibangun di sana, dan itu akan jadi lapangan kriket terbesar di Indonesia. Lepas dari semuanya, saya bersyukur karena itu pasti akan mempengaruhi ekonomi di sana. Paling tidak waktu itu saya sudah turun juga ke lapangan itu, banyak tenaga kerja lokal yang bisa bekerja di sana untuk mempersiapkan lapangan itu. Mungkin kedepannya kita butuh proaktif, jadi akan banyak mungkin perlu ada perkembangan untuk penginapan atlet, penginapan ofisial, UMKM dan segala macam itu. Saya berharap mudah-mudahan itu bisa terrealisasi, Gus, karena lumayan gede lapangannya, mungkin tidak banyak yang tahu ya. Daerah apa? Sanggalangit. Oh. Ya, Sanggalangit. Saya sudah lihat di sana dan oh itu bagus. Berarti kan sempat bicara juga dengan pegawai di sana yang memang orang lokal di sana, tenaga kerjanya untuk menyiapkan untuk membangun lapangan dan segala macam gitu. Ini satu lagi Bu Savitri. Ini kan apa? Kita ini tidak kita sadari ya. Produk-produk luar nih melalui marketplace, entah di Shopee atau apapun itu, masuk ke desa-desa, masuk ke pelosok-pelosok desa. Ini yang lebih banyak check out itu juga perempuan loh, Bu. Iya. Ya masuk begitu ininya masifnya. Masif, ya. Pertanyaannya, kita bisa orang-orang di Sari Mekar, orang-orang di bisa nggak jualan dia? Artinya bisa tidak mereka itu melakukan yang sama, artinya menjual barang-barang produk kerajinan mereka semua disubaliki ke platform-platform marketplace itu. Nah ini kan tidak dilihat nih ketimpangan yang terjadi, Bu. Artinya penjajahan ekonomi seperti ini. Itu luar biasa memang ketimpangannya di situ. Kalau orang-orang kita bisa aja, cuman kemampuannya sejauh mana apa yang mau dijual? Ya mestinya kan tata kelola itu harus tepat sekali. Artinya memang ya harus dari Komdiji punya kebijakan tertentu untuk memprotek. Kayaknya sudah ada sudah ada. Tapi kan kemampuan masyarakat kita yang di ini kan mereka belum bisa bagaimana cara menjual ke itu. Harus ada edukasi harus ada edukasi tentang itu. Mungkin bagus kita di Golkar untuk melaksanakan itu. Untuk sudah pernah dilakukan kan UMKM untuk digital marketing.
Ya, sustainable kelanjutan. Ya, kelanjutannya ininya, yang ya. perlu Artinya dipikirkan. itu salah satu mungkin dari sisi bahwa perempuan itu bisa melihat itu dan potensi itu bisa dilihat dan bisa ini kan. Itu luar biasa sebenarnya. Perempuan tuh ya itu yang saya sebut dengan adaptif. Ya, adaptif itu artinya bisa untuk menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Kalau memang kita di penjualannya harus digital, ya harus melengkapi diri dengan ilmu itu. Dan saya pikir banyak kok Pak Gus itu UMKM yang sudah melaksanakan itu. Sekarang tinggal daya saingnya juga ya, kuantitinya yang besar. Kalau saya lihat di platform marketplace itu kan luar biasa ya. Dan itu di satu pihak mungkin masyarakat diuntungkan bisa membeli barang murah ya. Tetapi di pihak lain pengusaha-pengusaha kita yang katakanlah level UMKM gitu kan tergerus, tergencet. Karena itu memang ini persaingan luar biasa. Biasanya kan habit atau kebiasaan orang ke depan niki bertransaksi, berbelanja itu kan arahnya ke sana. Ke digital. Ya. Nah, sehingga ketika nanti misalnya kita lalai atau terlambat memberi edukasi atau menyiapkan produk-produk yang artinya bisa dijual melalui platform media sosial atau platform marketplace itu, kita hanya akan ketinggalan, jadi ketinggalan dan hanya akan menjadi pasar saja. Pasar saja, dan pasar yang sudah ada hari ini hilang, tergerus. Wah, itu berbahaya juga. Iya. Nah, ini PR buat badan UMKM kita. Kan kita sudah punya badan UMKM nih sekarang nih, ketuanya Gung Arina nih. Ini PR nih Bu Gung. Kemarin Bu Gung sempat sudah kita undang di sini, sudah sempat bicara juga. Nah, beliau juga lumayan pemikiran. Cuman memang harus sinergi semua. Kita harus bersinergi. Terus kemudian kita harus berkolaborasi. Kita harus membentuk tim, saling bergandengan kan. Tim itu kan together everyone achieve more katanya. Kan begitu kan. Jadi kita tuh, makanya saya kembali lagi, saya selalu support untuk perempuan Golkar bersatu. Ayo ya, dari KPPG, dari IIPG, dari HWK, dari Al-Hidayah, semuanya ayo kita bersatu padu melakukan kegiatan bersama-sama sehingga itu gaungnya kan lebih besar, terus kita lebih cepat pintar lah begitu Gus. Luar biasa. Gitu. Nggih. Boleh saya mengucapkan selamat Hari Kartini? Silakan Sel. Karena hari ini kan 20 April. Ya, besok 21 April kami semua perempuan di Indonesia memperingati hari lahirnya Ibu Kartini sebagai peletak dasar dari emansipasi perempuan. Untuk itu, dari ruangan G-Talk ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini khususnya kepada perempuan Golkar bersatu, kepada HWK, KPPG, IIPG, Al-Hidayah dan semua perempuan di Bali dan Indonesia. Mari kita tingkatkan diri kita agar semakin berdaya, semakin mandiri, adaptif terhadap setiap perubahan dan tetap menginspirasi bagi sekitar. Ayo mari kita berbuat walaupun kecil tapi kan konstan sehingga kita akan bisa melakukan perubahan. Mantap Bu Sawitri. Terima kasih Bu Sindra. Jadi G-Talk itu juga kita persembahkan untuk tokoh-tokoh perempuan kita supaya mau bicara, bicara penting bicara. Bicara penting bicara. Ayo bicara, membicarakan hal yang penting-penting. Susuma Bu Sawitri. Susuma Bu Sindra, terima kasih. Saya tidak akan menolak kalau diundang lagi untuk bicara yang lain. Siap. Ya, terima kasih.